Bayangkan sebuah cermin. Ketika Anda berdiri di depannya, cermin itu memantulkan siapa Anda saat ini. Bukan hanya penampilan fisik, tetapi juga energi, keyakinan, dan emosi yang Anda bawa. Pernahkah Anda berpikir bahwa cermin ini dapat menjadi alat transformasi yang luar biasa? Bahwa segala yang Anda inginkan dalam hidup, kesuksesan, cinta, kelimpahan, tidak lebih jauh dari satu refleksi yang penuh makna? Teknik cermin adalah lebih dari sekadar konsep metaforis atau nasihat motivasi. Ini adalah metode yang telah diuji oleh waktu dan pengalaman banyak orang untuk menciptakan perubahan mendalam dalam hidup mereka. Teknik ini bukan tentang melihat refleksi diri secara fisik semata, tetapi tentang menatap ke dalam diri Anda, mengubah pola pikir, dan menyelaraskan energi Anda dengan tujuan yang ingin Anda capai. Mengapa teknik ini begitu ampuh? Rahasianya terletak pada kombinasi unik antara niat yang jelas, komunikasi langsung dengan pikiran bawah sadar, dan kekuatan afirmasi positif. Bayangkan berbicara langsung dengan inti terdalam dari diri Anda, meyakinkan pikiran bawah sadar bahwa Anda layak mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup. Ketika Anda berbicara dengan keyakinan, cermin menjadi saluran untuk membangun kembali kepercayaan diri dan menarik hal-hal positif ke dalam hidup Anda. Namun, teknik cermin bukanlah sekadar berdiri di depan pantulan Anda dan mengucapkan kata-kata acak. Ada formula khusus yang membuat metode ini efektif. Kunci utamanya adalah ketulusan, fokus, dan pengulangan. Setiap kata yang Anda ucapkan di depan cermin mengandung energi yang dapat membentuk ulang realitas Anda. Ketika dilakukan dengan benar, teknik ini tidak hanya menciptakan perubahan dalam cara Anda memandang diri sendiri, tetapi juga dalam cara Anda berinteraksi dengan dunia. Refleksi ini adalah undangan untuk memulai perjalanan transformasi. Ini adalah momen di mana Anda berhenti mencari keajaiban di luar diri Anda dan menyadari bahwa semua yang Anda cari sudah ada dalam diri Anda. Cermin hanyalah alat, tetapi dengan niat yang tepat, ia dapat menjadi jembatan menuju versi terbaik dari diri Anda. Mulailah hari ini. Berdirilah di depan cermin, tatap mata Anda, dan ucapkan dengan penuh keyakinan, "Saya adalah cahaya yang menciptakan keajaiban." Anda akan terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Kita hidup di dunia yang selalu menuntut jawaban. Bagaimana caranya? Adalah pertanyaan yang tanpa henti mengisi pikiran kita ketika dihadapkan pada impian besar atau tantangan sulit. Tapi pernahkah Anda merasa bahwa semakin Anda mencari cara, semakin jauh tujuan itu terasa? Ini bukan kebetulan. Ketika kita terobsesi dengan bagaimana, kita sebenarnya menciptakan tembok resistensi yang menghalangi kita dari keinginan yang paling kita dambakan. Ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup, namun seringkali kita berjuang melawannya. Kita ingin mengetahui setiap langkah, setiap detail, sebelum kita merasa siap untuk melangkah. Padahal, keindahan kehidupan seringkali terletak pada misterinya. Ketika Anda melepaskan kendali atas bagaimana, Anda memberi ruang bagi keajaiban untuk bekerja. Anda membuka jalan bagi kemungkinan yang bahkan tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Berhentilah bertanya bagaimana cinta sejati akan datang ke dalam hidup Anda. Berhentilah memikirkan bagaimana kesuksesan finansial akan terwujud. Alih-alih, tanyakan pada diri Anda, apa langkah terbaik yang bisa saya ambil saat ini? Langkah kecil itu, meski tampak sederhana, adalah sinyal kepada alam semesta bahwa Anda percaya pada prosesnya. Dan saat Anda percaya, semesta pun akan menyelaraskan jalannya untuk Anda. Doakan Tuhan untuk mengontrol segalanya. Anda tidak perlu tahu detail setiap jalan untuk mencapai tujuan Anda, sama seperti Anda tidak perlu memahami sepenuhnya cara kerja listrik untuk menyalakan lampu. Percayalah, cahaya akan menyala jika Anda menekan saklar. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan saat ini dengan sepenuh hati dan biarkan sisanya mengalir. Ketika Anda berhenti melawan arus dan mulai mempercayai aliran, Anda akan terkejut betapa mulusnya perjalanan Anda. Solusi yang tampaknya mustahil akan muncul entah dari mana. Keajaiban akan terjadi ketika Anda berhenti mencoba mengatur segalanya dan mulai berserah pada kebijaksanaan semesta. Jadi hari ini, lepaskan kendali atas bagaimana.
Percayalah bahwa jalan yang tepat akan muncul. Fokuslah pada langkah Anda sekarang, karena langkah kecil yang diambil dengan keyakinan seringkali mengarah pada lompatan besar menuju impian Anda. Keluhan adalah kebiasaan yang begitu halus, sehingga seringkali kita tidak menyadari betapa sering kita melakukannya. Kenapa jalanan macet lagi? Kenapa hidupku selalu sulit? Kenapa mereka tidak pernah menghargai usahaku? Pertanyaan-pertanyaan ini, meski tampak biasa, menyimpan kekuatan destruktif. Setiap keluhan bukan hanya sekadar kata-kata, ia adalah energi yang menurunkan getaran Anda dan menarik lebih banyak hal negatif ke dalam hidup. Namun, bayangkan jika Anda bisa membalikkan kebiasaan ini. Bayangkan sebuah kehidupan di mana Anda menggantikan keluhan dengan rasa syukur, mengubah fokus dari kekurangan menjadi kelimpahan. Ketika Anda melakukannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi Anda berubah. Anda mulai menarik keajaiban, peluang, dan kegembiraan yang sebelumnya tersembunyi oleh kabut keluhan. Rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu menuju vibrasi yang lebih tinggi. Ketika Anda bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil, udara segar, tempat tidur yang nyaman, atau secangkir kopi hangat, Anda menciptakan ruang bagi hal-hal yang lebih besar untuk masuk. Syukur adalah pengakuan bahwa, meski hidup tidak selalu sempurna, ada keajaiban kecil yang layak dihargai setiap hari. Ini bukan berarti Anda mengabaikan masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, rasa syukur membantu Anda melihat tantangan dari sudut pandang baru. Daripada mengeluh tentang pekerjaan yang melelahkan, syukur mengajarkan Anda untuk menghargai stabilitas yang diberikan pekerjaan itu. Daripada marah pada tubuh Anda karena tidak sempurna, syukur membantu Anda mengagumi kekuatan yang telah membawa Anda sejauh ini. Praktik sederhana ini bisa dimulai hari ini. Ambil selembar kertas dan tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Jangan fokus pada hal besar. Carilah keindahan dalam detail kecil. Mungkin itu senyuman seorang teman, matahari yang bersinar pagi ini, atau bahkan kenyataan bahwa Anda di sini menonton video ini, siap untuk berubah. Ketika rasa syukur menjadi kebiasaan, Anda akan melihat dunia dengan mata baru. Anda akan menyadari bahwa hidup selalu memberi Anda alasan untuk bersyukur, bahkan di tengah badai. Mulailah sekarang. Ucapkan terima kasih untuk apa yang Anda miliki. Anda akan terkejut melihat bagaimana hidup Anda berubah ketika Anda mengganti keluhan dengan rasa syukur. Kecemasan adalah bayangan yang diam-diam menyusup ke dalam pikiran kita, menghantui dengan bisikan ketakutan akan masa depan. Bagaimana jika ini tidak berhasil? Apa yang akan terjadi jika aku gagal? Pertanyaan-pertanyaan ini, meski terlihat sederhana, memiliki kekuatan untuk melumpuhkan semangat dan menghalangi langkah kita menuju impian. Kecemasan adalah musuh kemajuan, sebuah pengingat akan ketidakpastian yang seringkali kita coba hindari. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa kecemasan hanyalah ilusi? Ia lahir dari ketakutan akan hal-hal yang belum terjadi, membesar dalam bayangan skenario terburuk yang seringkali hanya ada dalam pikiran kita. Setiap momen yang dihabiskan untuk mencemaskan masa depan adalah momen yang diambil dari kedamaian saat ini. Mengatasi kecemasan bukan berarti mengabaikan kenyataan, melainkan belajar untuk mempercayai proses hidup. Ini adalah seni melepaskan kebutuhan untuk mengetahui setiap detail dan menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik layar. Anda tidak harus memiliki semua jawaban sekarang. Anda tidak harus memahami setiap langkah ke depan. Yang perlu Anda lakukan adalah percaya bahwa jalan itu ada, bahkan jika saat ini belum terlihat. Salah satu cara paling ampuh untuk meredakan kecemasan adalah dengan kembali ke momen saat ini. Ketika pikiran Anda mulai melayang ke arah ketakutan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk mendekatkan diriku pada tujuanku? Fokus pada langkah kecil yang bisa Anda ambil saat ini, bukan pada ketidakpastian yang mungkin ada di depan. Selain itu, pelajari untuk melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Hidup adalah perjalanan, bukan teka-teki yang harus segera diselesaikan. Ketika Anda menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana Anda,
Anda membuka ruang bagi keajaiban untuk terjadi. Percayalah pada proses hidup. Ketahuilah bahwa setiap pengalaman, bahkan yang tampaknya tidak menyenangkan, memiliki tujuan. Kegagalan adalah pelajaran, dan ketidakpastian adalah ladang bagi peluang yang tak terduga. Ingatlah, badai tidak bertahan selamanya, dan pelangi selalu muncul setelah hujan. Mulailah hari ini dengan satu langkah sederhana. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan katakan pada diri sendiri, "Aku percaya pada perjalanan ini. Aku percaya pada hidup." Anda akan menemukan bahwa kecemasan mulai memudar, digantikan oleh ketenangan dan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pernahkah Anda merasa seperti terjebak di dalam labirin pikiran Anda sendiri? Anda memikirkan satu ide, lalu ide itu bercabang menjadi kekhawatiran, dan kekhawatiran itu berkembang menjadi keraguan. Sebelum Anda menyadarinya, Anda telah kehilangan waktu, energi, dan mungkin juga kepercayaan diri. Ini adalah siklus overthinking, sebuah kebiasaan mental yang seringkali lebih melelahkan daripada tantangan itu sendiri. Namun, di balik kerumitan pikiran, ada sebuah kebenaran sederhana. Overthinking tidak menghasilkan solusi, melainkan semakin memperbesar masalah. Ia memberi panggung bagi keyakinan pembatas, pikiran negatif seperti, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku tidak pantas mendapatkan ini." Keyakinan ini adalah warisan dari pengalaman masa lalu, opini orang lain, atau budaya yang memaksakan standar tertentu. Tapi ingat, apa yang Anda yakini hanyalah cerita yang Anda pilih untuk percayai. Menghentikan overthinking dimulai dengan kesadaran. Ketika Anda menyadari bahwa pikiran Anda sedang berputar dalam lingkaran tanpa ujung, tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini membantuku atau malah menahanku? Jika jawabannya adalah yang kedua, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan alihkan fokus Anda pada apa yang benar-benar bisa Anda kendalikan saat ini. Keyakinan pembatas hanya memiliki kekuatan jika Anda memberinya tempat untuk bertumbuh. Bayangkan mereka sebagai benih liar yang tertanam di kebun pikiran Anda. Jika Anda terus menyiraminya dengan rasa takut dan keraguan, mereka akan tumbuh besar dan mengambil alih. Sebaliknya, mulai tanam benih keyakinan positif. Ucapkan kepada diri sendiri, "Aku cukup, aku mampu, atau aku layak menerima kebaikan." Kata-kata ini ketika diulang dengan penuh keyakinan, memiliki kekuatan untuk menggantikan pola pikir lama. Langkah lain yang bisa Anda ambil adalah memutuskan untuk bertindak, meskipun hanya langkah kecil. Overthinking seringkali muncul dari keinginan untuk kesempurnaan atau rasa takut akan kesalahan. Tetapi kenyataannya, tidak ada tindakan yang benar-benar sempurna. Semua keberhasilan besar dimulai dengan langkah pertama yang mungkin tidak sempurna, namun penuh keberanian. Hentikan perang dalam pikiran Anda, pilih untuk percaya pada kemungkinan, bukan keterbatasan. Hari ini, lepaskan keraguan Anda, buang cerita lama yang tidak lagi relevan, dan mulailah menulis narasi baru tentang siapa Anda dan apa yang mampu Anda capai. Karena Anda jauh lebih kuat dari yang Anda sadari, dan dunia menunggu untuk melihat potensi itu bersinar. Bayangkan berdiri di depan cermin, menatap ke dalam mata Anda sendiri. Apa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat kekuatan dan potensi, atau bayangan keraguan dan ketakutan? Teknik cermin bukan sekadar aktivitas sederhana. Ini adalah perjalanan mendalam menuju inti diri Anda, sebuah metode yang mampu merombak pikiran bawah sadar dan mengarahkan hidup Anda ke jalur baru yang lebih bermakna. Mengapa cermin begitu kuat? Karena ia tidak pernah berbohong. Ketika Anda berbicara kepada diri sendiri melalui cermin, Anda menghadapi refleksi paling jujur dari siapa Anda sebenarnya. Kata-kata yang diucapkan di depan cermin tidak hanya terdengar di telinga Anda, tetapi juga tertanam langsung ke dalam pikiran bawah sadar, bagian dari diri Anda yang diam-diam mengarahkan setiap keputusan, keyakinan, dan tindakan. Afirmasi di depan cermin adalah seni berbicara dengan diri sendiri, seperti berbicara kepada seorang sahabat yang paling Anda percaya. Ketika Anda berkata, "Aku mampu," atau "Aku pantas menerima cinta dan kelimpahan,"
kata-kata itu mulai menggantikan pola negatif yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Pesannya sederhana tetapi berdampak besar. Anda mengajarkan pikiran bawah sadar untuk percaya pada apa yang Anda ucapkan. Bagaimana mempraktikannya? Berdirilah di depan cermin, tatap langsung mata Anda, dan ucapkan afirmasi dengan penuh keyakinan. Rasakan setiap kata, bukan hanya mengucapkannya. Biarkan pesan itu meresap ke dalam diri Anda. Mulailah dengan afirmasi sederhana seperti, "Aku cukup," atau "Aku memiliki kekuatan untuk mengubah hidupku." Jika awalnya terasa canggung, ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa Anda sedang memecahkan pola lama. Kekuatan teknik cermin juga terletak pada visualisasi. Saat Anda mengucapkan afirmasi, bayangkan diri Anda telah mencapai apa yang Anda inginkan. Rasakan emosi yang muncul, kebahagiaan, kebanggaan, atau rasa syukur. Emosi ini adalah bahan bakar yang menghidupkan afirmasi Anda, mengubahnya dari sekadar kata menjadi realitas. Teknik ini bukan hanya tentang mengubah pikiran. Ini adalah proses menciptakan diri yang baru. Setiap kali Anda berdiri di depan cermin dan berbicara dengan keberanian, Anda mengklaim kembali kekuatan Anda. Anda mengingatkan diri bahwa hidup adalah kanvas, dan Anda adalah senimannya. Mulailah hari ini, dan saksikan bagaimana refleksi di cermin mulai memperlihatkan versi terbaik dari diri Anda. Bayangkan Anda sedang menerima penghargaan besar di depan kerumunan orang yang bersorak. Suara seseorang terdengar jelas di latar belakang, "Selamat." Kata sederhana itu memicu gelombang emosi positif, kebahagiaan, kebanggaan, rasa syukur. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran Anda? Otak Anda telah lama mengasosiasikan kata "selamat" dengan pencapaian, kesuksesan, dan momen-momen berharga dalam hidup Anda. Kata ini tidak hanya membangkitkan perasaan baik, tetapi juga menggerakkan pikiran bawah sadar untuk menerima bahwa Anda memang layak menerima hal-hal baik. Kata "selamat" adalah alat yang sering diremehkan, tetapi sangat efektif dalam menciptakan realitas yang diinginkan. Ketika Anda menggunakan kata ini dalam afirmasi, otak Anda mulai mempercayai bahwa pencapaian itu sudah terjadi, bahkan sebelum Anda mencapainya secara fisik. Afirmasi seperti, "Selamat, Anda telah mencapai tujuan finansial," atau "Selamat, Anda sekarang hidup dengan tubuh yang sehat dan kuat," memancarkan energi keberhasilan. Otak Anda mulai bertanya, "Bagaimana caraku memastikan ini benar?" Dan dengan sendirinya, pikiran Anda mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Namun, kekuatan dari kata ini terletak pada konsistensi dan keyakinan Anda saat menggunakannya. Ketika Anda mengucapkan afirmasi ini, rasakan seolah-olah momen keberhasilan itu sudah menjadi kenyataan. Biarkan hati Anda dipenuhi oleh rasa syukur dan sukacita yang mendalam. Kombinasi kata, emosi, dan visualisasi ini menciptakan resonansi yang kuat dengan pikiran bawah sadar, membuka pintu bagi keajaiban untuk terjadi. Mengapa teknik ini efektif? Karena otak manusia sulit membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan penuh emosi. Ketika Anda mengulang-ulang afirmasi ini, otak Anda mulai membentuk jalur saraf baru yang mendukung keyakinan bahwa Anda benar-benar telah mencapainya. Praktikan dengan cara sederhana. Berdiri di depan cermin setiap pagi, tatap diri Anda, dan ucapkan afirmasi ini dengan penuh keyakinan. "Selamat, Anda telah mencapai tujuan hidup Anda." Rasakan seolah-olah Anda sedang berbicara dengan diri Anda yang sudah sukses. Jangan hanya mengucapkannya, hiduplah dalam emosi itu. Kata "selamat" bukan sekadar ucapan, itu adalah perayaan diri Anda. Ini adalah pengingat bahwa Anda layak menerima yang terbaik dalam hidup. Mulailah sekarang, ucapkan selamat kepada diri Anda setiap hari dan lihat bagaimana hidup Anda berubah dengan cara yang luar biasa. Hidup adalah perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita, dan setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari transformasi itu. Dalam perjalanan ini, teknik cermin menjadi alat yang sangat berharga. Ini bukan sekadar latihan berbicara dengan refleksi Anda. Ini adalah seni menanam benih-benih perubahan dalam pikiran bawah sadar Anda.
Keajaiban teknik ini terletak pada kesederhanaannya. Anda tidak memerlukan alat yang rumit atau ritual yang berlebihan. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk menatap mata Anda sendiri di cermin dan berkata, "Saya percaya pada diriku." Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dinding keraguan yang telah dibangun oleh ketakutan, trauma, dan keyakinan lama yang membatasi. Fokuslah pada 3 pilar utama dalam praktik ini: kepercayaan, rasa syukur, dan afirmasi yang jelas. Kepercayaan adalah fondasi yang memungkinkan Anda melangkah dengan keyakinan, bahkan ketika jalan di depan tampak tidak pasti. Rasa syukur adalah kunci untuk membuka hati Anda terhadap kelimpahan, karena ia mengubah fokus Anda dari kekurangan menjadi kecukupan. Afirmasi yang jelas bertindak sebagai peta jalan, mengarahkan energi Anda ke arah tujuan yang Anda inginkan. Tetapi ingat, kekuatan sejati teknik ini hanya terwujud melalui konsistensi. Sama seperti sebuah tanaman membutuhkan air dan sinar matahari secara teratur untuk tumbuh, afirmasi yang Anda tanam membutuhkan perhatian harian agar dapat berakar kuat dalam pikiran Anda. Mulailah dengan satu afirmasi setiap pagi, diucapkan dengan penuh keyakinan. Saat Anda melakukannya, bayangkan diri Anda telah menjadi pribadi yang Anda cita-citakan, seseorang yang penuh percaya diri, bahagia, dan sukses. Transformasi sejati tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses bertahap yang membutuhkan komitmen dan kesabaran. Ada hari-hari di mana Anda mungkin meragukan diri sendiri, tetapi ingatlah bahwa setiap kali Anda berdiri di depan cermin dan mengucapkan afirmasi, Anda sedang melatih otak Anda untuk percaya pada kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi, mulailah hari ini, hadapi cermin dengan keberanian, dan tanamkan keyakinan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Tidak peduli di mana Anda memulai, teknik cermin adalah pengingat bahwa perubahan dimulai dari dalam. Refleksi Anda adalah teman sejati Anda, dan setiap afirmasi yang Anda ucapkan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Semesta mendengar dan transformasi Anda sedang berlangsung. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.